Bismillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillah, masyaallah, la yasbiqul khaira illallah. Bismillah, masyaallah, la yasbiqul su'a illallah. Bismillah, masyaallah, makanan nikmatin illallah. Bismillah, masyaallah, la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Puji serta syukur sama-sama kita serahkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam yang berbahagia ini kita kembali dikumpulkan, ditemukan bersama-sama. Kita dapat duduk di majelis yang mulia ini agar kita sama-sama dapat berbagi, mendapatkan pelajaran, dan kita juga insyaallah sebentar lagi akan zikir bersama-sama. Salawat beriring salam selalu tercurah kehadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan, ikutan, suri tauladan pada kita semua, pada keluarga, sahabat dan seluruh ulama pewarisnya. Itu yang kita cintai, kita sayangi, juga sangat mencintai kita, ayah bunda kita, beliau Ustaz keluarga besar dan seluruh ulama-ulama yang insyaallah ikut berjuang bersama beliau. Semoga Allah panjangkan umurnya, wasiatkan badannya, sampaikan cita-citanya, dan kita semua yang sudah diberi hidayah oleh Allah istiqamah mengikuti jalannya. Juga yang kita muliakan, akan saya dalam hal seperti yang sudah diceritakan tadi, bahwa kami bersaudara sepupu, ini mungkin kenapa beliau disuruh ibunya ketemu saya, karena waktu hidup nenek beliau itu sangat sayang pada saya, dan juga waktu hidup ibu beliau juga sangat sayang. Istri saya juga tahu sangat sayang beliau kepada saya. Jadi mungkin ibunya selalu melihat kami untuk sama-sama agar mengikuti jalan abunya ini. Juga kepada guru-guru kita, Pak Guru kami, Wali Karya, Bang Zul, Menteri kita, Sekali, kemudian Tengku Muhim, dan orang-orang tua kami, Masih dan Rahman, Farid, dan Dawan, dan anak-anak yang memasak, semua jemaah sekalian, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Istimewa kepada Bunda Dewan yang juga akan berminat kembali bertarung di Aceh Selatan. Dan keduanya ini calon bupati insyaallah. Kita doakan dua-duanya jadi. Insyaallah. Kemudian mungkin akhir-akhir ini kita kurang bersama. Jadi bulan ini juga saya mohon maaf, mungkin para guru-guru tetap istiqamah, jemaah tetap istiqamah. Sampai bulan November mungkin kita kurang bersama karena ada tugas-tugas di luar. Jadi kita ulang-ulang kaji. Yang pertama, iman itu terbagi kepada empat. Jadi iman kita itu terbagi kepada 4 tingkatan. Yang pertama adalah iman munafik. Iman munafik ini di hatinya, di lisannya Allah, di lisannya Rasulullah, di lisannya juga Al-Quran, di lisannya juga hadis, tapi di hatinya tidak. Artinya walaupun fasih
dikatakan dibaca ayat, fasih dia membaca hadis, tapi dia tidak pernah melakukan perintah Allah, dan dia tidak pernah menjauhkan apa-apa yang dilarang oleh Allah. Bahkan dengan ayat dan hadis itu sendiri dia menghancurkan Islam ini. Dengan fasihnya dan ayat dan hadis itu dia menghancurkan Islam. Nah, itu dikatakan orang munafik. Jadi moga-moga kita terbebas dari iman munafik. Terbebas dari iman. Jadi kalau kita munafik berarti kita nggak selamat. Kita munafik nggak selamat. Lalu kemudian yang kedua iman awam. Iman awam dia melakukan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Misalnya salat dia salat, puasa dia puasa, kemudian bersedekah juga dia bersedekah, tapi akhlaknya tidak bagus. Dalam dirinya itu tidak ada kesabaran, tidak ada rendah hati, ada kesombongan, tidak zuhud, terlalu mencintai dunia. Jadi dunia itu termasuk dirinya. Jadi kita dunia ini termasuk diri kita. Jadi sebesar apa dunia itu? Sangat kecil juga dunia. Apa yang teringat di hati kita itu dikatakan dunia. Selain Allah itu dunia. Jadi ada cerita begini. Seorang murid, dia sudah lama nih berguru kepada seorang guru, belajar seluruh ilmu dan juga mengamalkan ilmu. Seorang murid belajar kepada guru dan mengamalkan ilmu. Lalu kemudian dia datangi gurunya, wahai guru, kenapa saya tidak bisa khusyuk-khusyuk dalam salat? Kenapa saya nggak bisa khusyuk-khusyuk dalam salat? Gurunya diam. Karena diam gurunya, dia minta pamit pada gurunya. Pamit pergi dia. Setelah dia pamit, datang setan ke gurunya. Datang setan. Lalu gurunya bertanya kepada setan ini, wahai setan, kenapa kau ganggu murid saya di dalam salatnya? Kenapa kau ganggu murid saya di dalam salatnya? Kata setan, bukan saya yang mengganggu dia, tapi dia yang mengganggu rumah saya. Dia yang mengganggu tempat saya. Dia yang mengganggu tempat saya. Siapa? Nah, jadi dia yang mengganggu tempat saya. Nah, lalu kata guru tadi, apa tempatmu itu? Kata syaitan, muridmu itu di dalam salat teringat kepada jarum untuk menjahit baju yang robek. Muridmu itu teringat kepada jarum untuk menjahit baju. Jadi jarum teringat oleh murid saya. Itu tempat kamu. Itu kan dunia, kata syaitan. Itu tempat saya. Makanya saya ganggu dia salat. Oh sudahlah kalau begitu. Lalu dipanggil murid ini oleh gurunya. Kamu tadi mengatakan tidak khusyuk dalam salat. Kamu teringat sama jarum ya? Untuk menjahit bajumu yang robek.
Loh, kok guru tahu? Nah, jangan kamu tanyakan, tapi kamu teringat kan? Betul katanya. Nah, berarti itulah yang membuat kamu tidak bisa khusyuk. Maka kamu diganggu oleh syaitan. Bayangkan dunia itu kecilnya. Jarum itu ada nilai tidak? Tidak ada nih. Tidak ada nilai jarum. Bila itu teringat dalam salat kita, kita diganggu oleh syaitan. Jadi apalagi kan teringat sama jazz, teringat sama apa? CRV, teringat sama rumah besar, teringat sama apa? Motor anti. Teringat apa lagi? Jarum saja tidak bisa jarum saja nggak bisa khusyuk. Kira-kira ada khusyuk di dalam salat belum? Belum. Nah, jadi kita pelaku salat 5 waktu. Pelaku zikir. Ya. Pelaku pelaku puasa sunnah. Pelaku sedekah, ya, infak. Pelaku peduli, ya. Allah mengatakan dalam ayat ini, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Sungguhnya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Jadi kira-kira dengan salat kita sudah tenang? Belum. Jujur ya, alhamdulillah. Dengan zikir sudah tenang? Belum. Belum. Kenapa belum? Ayat mengatakan ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Lalu dikatakan oleh Rasulullah, as-salatu zikri. Salat itu zikir. Berarti kalau kita salat kita tenang. Tapi kenapa kita salat enggak tenang? Kenapa kita enggak khusyuk dalam salat? Kenapa orang salat masih susah memikirkan masa depan? Padahal kita tidak diajarkan bertawakal, menyerahkan segala urusan kepada yang punya urusan. Lalu kita diajarkan tafwid, menyerahkan urusan sebelum kita melakukan, waktu kita melakukan, sesudah kita melakukan. Kita serahkan keseluruhan. Lalu kita diajarkan sikah, agar kita percaya penuh kepada Allah, bukan kepada selain Allah. Lalu kita diajarkan taslim, menyerah sepenuhnya, keseluruhannya. Belum tenang juga? Macam mana tenang belum? Kata-kata mana bu kete-kete. Tentu sekali la ilaha illallah lebih kadang la ilaha illallah yang daripada insyaallah sudah ada. Jadi kenapa kita tidak tenang? Karena kita berzikir salat itu masih dengan nafsu. Berzikir salat masih dengan akal. Berzikir salat masih dengan ilmu. Nah, inilah kita dikatakan iman awam. Nah, munafik tidak. Nah, kita iman awam. Nah, jadi iman awam ini perintah dilakukan, tapi belum bisa berakhlak. Masih banyak ingatan yang lain. Nah, jadi bukan jarum yang diingat. Anissa ingat apa? Banyak ya?
Susi ingat apa? Hah? Banyak yang yang diingat. Jadi ada yang nggak ingat lagi di sini? Jadi kalau masih banyak ingat, ini jangan main-main. Jangan main-main. Kata abang saya umurnya sudah 60 tahun. Sudah 60 tahun. Saya sudah 53 tahun. Enggak lama lagi. Enggak lama lah. Kita selalu berharap husnul khatimah. Berharap selamat dunia dan akhirat. Tapi kalau kita nggak khusyuk salat bisa selamat? Belum tentu. Ibu bapak yang dirahmati Allah, kita jangan bayangkan kehidupan sekarang dengan kehidupan di akhirat itu dengan akal. Dengan akal. Kita harus dengan iman. Maka ini perlu kita selalu dengan ulama. Kita selalu dengan orang yang berilmu. Agar iman kita itu selalu terbangun, selalu hati kita itu selalu bukan menjadi hati yang mati. Jadi nanti setelah kita mati, kita di alam kubur, jadi kita jangan main-main ini. Di kubur itu nanti kita disiksa. Ada yang bantu nggak? Ada yang bantu. Jadi maka kita disuruh agar kita selalu melakukan perintah-perintah Allah, menjauhi apa-apa yang dilarang, agar jangan lepas hati kita ini dari mengingat dengan Allah. Jadi nanti di alam kubur, menunggu kiamat, setelah kita disiksa, ruh itu dikembalikan kepada tempatnya. Di mana tempat ruh itu? Di luh mahfuz. Di sana ruh itu menyaksikan seperti awak kita menonton layar itu, liwat semua. Kalau bagus amal kita, ruh itu tersenyum. Dia menyaksikan apa yang ia kerjakan di waktu. Kalau nggak bagus, ruh kita itu menangis dan minta dikembalikan ke dunia. Dan juga minta supaya kiamat itu cepat tiba. Minta kiamat supaya cepat. Lalu setelah kiamat tiba, kita dibangkitkan lagi. Jasad kita dan ruh kita dibangkitkan. Setelah dibangkitkan, kita dibawa berjalan. Kemana berjalan? Dibawa ke mahsyar. Berjalan itu ribuan tahun. Tanya nanti Tengku ini. Ribuan tahun. Ribuan tahun berjalan. Itu ada yang mengatakan matahari sejengkal di kepala. Ada yang mengatakan 1 mil 2,5 kilo. Bisa dibayangkan ibu-ibu? Jadi berjalan itu ada yang dengan kendaraan. Itu selamat orang. Ada yang berjalan ada yang berjalan kaki, ada yang merangkak, ada yang dengan dada. Jadi kita sebagai umat Muhammad wajib mengiktikadkan ini. Ini bukan cerita ulama, tapi cerita Rasulullah. Bukan cerita dongeng. Inilah yang rupanya yang ditakutkan ulama.
Kenapa ulama sudah banyak ilmu, sudah banyak amal, sudah banyak murid, sudah berdakwah kemana-mana, tapi juga tetap melakukan amal saleh, bangun tengah malam, tidak putus-putus berzikir, supaya nanti bisa naik ke neraka. Lalu di mahsyar itu juga seperti itu, kita 4000 tahun di sana. 4000 tahun itu gak ada perhitungan, menunggu. Bisa dibayangkan kita berdesak-desakan begitu dengan orang puluhan miliar, gak kenal anak dengan orang tua, istri dengan suami gak kenal. Nafsi. Disitulah yang dikatakan nafsi. Kacau balau. Nggak ditanya, nggak disoal, menunggu saja. Coba kita antri ke dokter aja 1 jam, bosan kita? Ini 4.000 tahun. Lalu setelah menunggu sekian lama, datanglah pemimpin. Makanya sekarang ini kita perlu ada pemimpin. Nah, kalau misalnya kita bertarekat kepada Nasyabandi, berarti Nasyabandi itu yang menghimpun kita lihat benderanya. Lalu beliau datang kepada Adam untuk meminta syafaat. Nabi Adam menolak. Saya saja belum tentu saya saja malu pada Allah. Tidak bisa saya beri syafaat pada kalian. Itu Nabi. Apa jika bisa membawa syafaat kepada kita kali? Insyaallah. Karena teman nanti bisa memberikan syafaat pada kita apabila teman itu selamat. Ya? Yang mana tahu nanti kali karena ketulusannya bawa kita ya kan? Bawa kah? Ya Ji ya? Jadi 4000 tahun kita di sana, pemimpin ini datang kepada Nabi Adam, lalu datang kepada nabi-nabi lain, juga nabi lain itu menolak. Terakhir datang kepada baginda Rasulullah. Nah, jadi disitulah kita perlunya syafaat baginda Rasulullah. Seperti kita membayangkan di dalam tawajud, kita mendapat syafaat. Syafaat itu ada berupa kita diberikan air Al-Kausar, kita dalam kehausan dikasih minum, dan kemudian datang perlindungan, kesejukan dan sebagainya. Jadi kalau kita ada pemimpin, ada guru yang selamat, insya Allah kita juga mendapat syafaat. Kalau kita ada kawan yang selamat, insya Allah kita juga dapat syafaat. Nah, cuma kita ini harus berbuat dulu di dunia sekuat mungkin. Lalu kemudian setelah itu kita ditimbang amal baik dan buruk. Ya, kalau selamat masuk surga, kalau nggak selamat meniti lagi siratal mustaqim 3000 tahun lagi. 3000. Jadi kira-kira dengan salat kita bisa tertebus itu? Dengan ratib seribai kita bisa tertebus? Dengan tawajuh kita bisa tertebus itu? Dengan sedekah kita bisa tertebus? Maka tadi dibacakan muhasabah, kita menghitung. Hitung waktu kita sekarang, berapa umur kita, berapa sisa umur kita, berapa dosa yang telah lalu kita lakukan, sudah sejauh mana taubat kita kepada Allah, masih lalai, masih banyak lalai kita apa tidak, itu harus kita hitung. Jadi kalau kita nggak mau menghitung, maka nanti sangat sakit, sangat pedih. Nggak bisa kita
Bayangkan, tidak bisa kita ucapkan dengan kata-kata. Kalau sekarang boleh kita sepelekan. Sekarang kita boleh menyepelekan apa saja. Nanti kita hanya tangisan, hanya penyesalan. Maka ulama-ulama yang tahu pada hal yang demikian itu diajak terutama Abu ya, mengajak kita untuk selamat nanti. Jadi jangan dikira taubat kita sudah diterima, salat kita sudah baik, sedekah kita sudah banyak, puasa sunnah kita juga sudah banyak. Nggak selamat kita. Lalu yang ketiga, iman khawas atau iman muridin atau iman mukarrabin. Dia melakukan perintah Allah, menjauhi segala apa yang dilarang. Dia juga bisa berakhlak baik. Hatinya selalu tersangkut kepada Allah, taraki, hudur hatinya kepada Allah. Jadi orang ini tidak lagi membangsakan atau mendakwakan rizki itu dapat dari hasil usahanya. Apapun yang dimilikinya, dia tidak membangsakan kepada ikhtiar dirinya. Tapi dia sudah naik. Artinya dia menyaksikan apa yang ada pada dirinya sudah ada sebelum dia ada dalam maklum ilmu Allah. Misalnya Maksyaha bisa melihat itu sudah terdahulu ada waktu sebelum Maksyaha ada melihat kita. Jadi maka kita syukuri penglihatan ini. Kita dijadikan Allah sesempurna bentuk. Kita bisa bicara, kita menyaksikan. Kita sudah dijadikan Allah sebelum kita ada. Kita bicara. Bukan pemeliharaan kesehatan dari orang tua kita. Karena yang maha memelihara ini Allah. Begitu juga saya. Jadi orang ini dia tidak pernah berpisah batinnya dengan Allah. Tidak berpisah batinnya dengan Allah. Dalam batinnya lebih banyak beristighfar daripada yang lainnya. Selalu mohon ampun pada Allah, selalu ingat pada Allah, selalu berselawat kepada Rasulullah. Tidak yang dicintainya selain Allah, tidak yang dicintainya selain Rasulullah dan waris. Dirinya tidak ada apa-apa. Nah, sampai kan itu masalah gitu. Kalau banyak pikir-pikir yang lain, menjagun juga depan, dan banyak pikirkan yang lain. Jarum harus depan. Yang mengganggu hudur hati kita itu tinggalkan. Tempat orang yang mengganggu hudur hati kita tinggalkan. Tempat orang yang membuat kita dekat dengan Allah, terpelihara hati kita untuk senantiasa hudur Allah, walaupun dia jauh derajatnya di bawah kita, maka pegang dia. Walaupun dia pendosa, bekas maksiat sekalipun, tapi kalau waktu kita dengan dia terpelihara hati, ada rasa kita ingin bertaubat, ada rasa kita untuk mohon ampun pada Allah, ada rasa kita untuk memperbaiki kekurangan, memperbaiki kebodohan kita. Jadi itu kita pegang. Jadi inilah
kawan yang di dunia aja sudah diberi syafaat, apalagi di akhirat. Dia peduli, kasih sayangnya kepada kita itu karena Allah, bukan karena maksud dirinya, bukan karena keuntungan dirinya. Benar-benar dia menyayangi. Apa tanda-tanda orang yang menyayangi karena Allah? Kita tuh selalu dinasihati untuk yang baik-baik. Kita selalu dibawa untuk taat kepada Allah, ya. Kita selalu dijaga hati kita untuk huzur pada Allah. Bukan dengan lisannya itu membawa fitnah. Makna fitnah ini berpisah kita dengan Allah. Makna fitnah berpisah kita dengan Allah. Jadi itu yang kita cari. Jadi insya Allah kita punya guru seperti itu. Dari taatnya kita, dari istiqamahnya juga bisa kita tiru, dari ilmunya bisa kita tiru, dari gaulnya bisa kita tiru, dari ikhlasnya bisa kita tiru, dari duduk berjalannya, sederhananya bisa kita tiru. Jadi untuk memelihara udurha, itu dikatakan iman khawas. Lalu yang ketiga ada iman khawasul khawas. Orang yang wusul atau arif. Jadi orang inilah yang kata Kanda tadi sebagai pasak bumi, orang yang sudah bermakrifat kepada Allah, orang yang sudah bermakrifat pada para wali-wali Allah, para arif bin yang menjaga kita ini. Apa yang dijaga? Yang dijaga keimanan kita, yang dijaga amal saleh kita, yang dijaga akhlak kita. Itu bagi yang dibuka hatinya oleh Allah, dan juga bagi orang-orang yang berkemauan. Bagi yang dibuka hatinya oleh Allah, dan bagi orang-orang yang berkemauan untuk dekat kepada Allah. Maka orang itu tidak ada lagi wujudnya, karena dia menyaksikan, merasakan wujud keberadaan dirinya dan wujud alam ini. Itu fadal dari limpahan dari keberadaan wujud Allah. Misalnya kita bergerak ini, jadi ini bukan saya, ini orang arif. Gerak ini terjadi karena digerakkan oleh Allah. Kalau enggak bergerak. Begitu perasaan mereka. Jadi kita bergerak enggak pernah terasa Allah. Kita melihat tidak pernah terasa Allah, kita makan tidak pernah terasa Allah, kita bicara, mendengar tidak pernah terasa Allah. Yang terasa Allah cuma sedikit saja. Apabila diberi nikmat, kadang-kadang itu juga lupa. Kapan kita ingat Allah? Waktu ada sakit, udah musibah, udah bala, macam-macam, baru kita menyebut Allah. Misalnya kalau yang banyak itu kalau sakit dengkul, sakit dengkul, sakit pinggang, jadi dokter kemana-mana nggak sembuh, baru ingat baru bernazar. Jadi kalau sembuhlah dengkulku ini, nanti aku bernazar mandi di Masjid Raya Banda Aceh. Mandi di Masjid Raya. Ketika sembuh, bernazar lagi, ya Allah sembuhkanlah dengkul kami biar saya bisa salat. Tujuannya supaya bisa salat. Tapi setelah dengkul sembuh, pergi ke mal-mal, pergi ke Ancol, pergi ke pergi ke mana-mana. Tidak juga ke masjid, tidak juga di sajadah. Itu siapa? Saya. Oh, alhamdulillah kalau ngaku. Berarti ada kejujuran. Kenapa kita jujur? Kenapa jujur? Karena sudah bermurakabah. Alhamdulillah. Jadi kalau orang
Orang yang sudah bermurakabah pasti jujur, wa huwa ma'akum ainama kuntum. Allah beserta kita dimanapun kita berada. Allah menyaksikan apa yang tidak kita saksikan. Allah merasakan apa yang tidak kita rasakan. Allah melihat apa yang tidak kita lihat. Allah kuasa apa yang kita tidak kuasa. Jadi maka dikatakan maha. Maka dikatakan maha. Jadi maha kuasa, maha sempurna, maha penyayang, maha pengasih. Itu sifat Allah. Jadi kita ini adalah baharu, berubah-ubah. Hari ini, pagi ini, malam ini kita sehat. Besok mungkin malam ini, pagi ini kita hidup. Besok mungkin mati. Jangan tak mau, saya tak mau mati, anak saya masih kecil, tak bisa. Tidak bisa ditunda, tidak bisa diundur. Pasti terjadi apa dalam kehendak Allah. Kita berusaha boleh saja, dan berdoa boleh saja. Apa ketentuan Allah pada hambanya, itulah yang terjadi. Ana urid wa anta turid, wallahu fa'alul lima yurid. Jadi menteri berencana, Abah Zakaria berencana. Itu yang terjadi rencana Allah. Siapapun boleh berencana apa saja, tapi yang terjadi rencana Allah. Itu keyakinan kita. Bukan yakin saja, tapi harus hakul yakin. Supaya kita dapat ketenangan. Kita jangan dipenjara tadi kata Birfan. Oleh nafsu kita, oleh cita-cita kita, oleh angan-angan kita, oleh ilmu kita, oleh kemuliaan kita. Kesenantiasalah kita itu merasa rendah, merasa hina, merasa tidak ada daya upaya. Karena pemilik daya upaya itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mungkin itu saja sedikit yang dapat saya sampaikan. Semoga pertama bermanfaat untuk diri saya dan kita semua, menjadi bahan renungan supaya kita selalu diajak berzikir agar lepas dari kelalaian. Yang kita ingat itu hanya Allah, ya. Yang kita ingat itu hanya Allah, bukan selain Allah. Karena selain Allah itu tidak memberi bekas. Yang memberi bekas adalah bekas perbuatan Allah. Selain Allah itu semuanya berpisah, akan berpisah dengan kita seluruhnya. Yang tidak berpisah kita dengan iman, yang tidak berpisah kita dengan amal saleh kita, yang tidak berpisah dengan keikhlasan kita, yang tidak berpisah dengan ridha kita, yang tidak kita berpisah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang lain itu berpisah semua. Sesayang apapun, secinta apapun kita kepada sesuatu akan berpisah. Cinta kita pada istri, cinta kita pada suami itu berpisah. Cinta kepada anak itu akan berpisah. Semuanya akan berpisah. Dengan ilmu kita saja kita akan berpisah. Jadi maka cukuplah bagi kita Allah. Jadi bukan cukup bagi kita Allah, kita tidak berusaha, kita tidak berikhtiar, silakan. Tapi jangan tempatkan sesuatu itu pada hati. Cukuplah dunia ini di luar. Cukup selain Allah itu di luar. Allah di hati. Maka kita diajarkan setiap naik dan turun nafas itu ingat Allah. Walaupun belum dawam, tapi harus kita latih. Maka kita perlu saling mengingatkan, ya.
Maka kita saling menasehati. Kalau kawan jangan dicela, jangan ditertawa, jangan tertawakan. Kalau teman tergelincir, teman salah, diingatkan. Kali ini mungkin dia tergelincir, waktu yang akan datang mungkin kita. Nah, jadi tidak boleh kita menertawakan. Jadi kita ini lemah, kita ini lemah, kita ini daif fana. Di insyaallah dengan kebersamaan kita terus berada di tempat yang mulia ini, Allah pelihara keimanan kita, pelihara amal saleh kita, terima segala tobat kita, segala amal saleh kita. Jadi pada akhirnya kita husnul khatimah dengan kalimat la ilaha illallah. Demikian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.